Iya, distribusinya lebih dekat. ya kita. Ya itu di sini Bu. Jadi satu kelurahan teh Kalau hari Kamis empat, dan Senin Senin. satu kelurahan teh 4 RW ya yang dapatnya. 1, 2, 3, 5. Kalau dapur kita mah untuk posyandu mah 2, RW 3 sama RW 5. RW 4 enggak, tapi RW 4 kan nggak masuk. tapi ibu itu tadi dapat mana Udah pengajuan tapi belum ada SSC. tapi adanya kemarin hari Kamis tuh udah berjalan. Kemarin hari Kamis Senin. Oh berarti bukan dari dapur kita. Oh, bukan? Ya. Iya oke kan SD Bakti wilayah kita, tapi di itu dapur Suryalaya. Karena kita kuotanya hampir 4.000 udah maksimal. Udah ya. Pasti dulu ya. SD, SMP, SMA sama posyandu kita dapetin. Kalau PAUD belum. Anak PAUD belum. Bisa pengajuan, tapi kalau ke dapur yang kapasitasnya di bawah 4.000 kpm. Kalau 4.000 mah itu udah nggak bisa, maksimalnya di 4.000. Oh, itu udah biasa. Mohon. Iya, kadang tuh kayaknya. Oh, yang capeknya mau berapa? Orang 3. Ada di Ada dia saya kilo ibu. Ada berapa minggu ada mati 9. Kemarin 7 rapat. Gantian Satu kelompok jadi 9 dengan 3 kemarin. Jadi itu mah kebijakan di dapur sih Bu, kalau di BGN-nya mah nggak ada. Itu mah kebijakan di dapur lagi ya. Tadi kan dia apa posyandu kalau dikasih si mama buat terang. Boleh itu ngajunya kayak ibu ke Pak Lukman. Ya. Pak, sebulan sekali aja yang kemis pertama. Ya. Minta ya satu posyandu tuh ya 9. Jadi kali 3 27. Oke lah nanti kita diketipu ayo kemarin pas kemarin pas 5 tilu cuma 3 apa atau bagaimana Dari setnya juga bersertifikat, terus dari inspeksi kemarin dari puskesmas, dinas kesehatan, dari dapur, dari ruang, dari alat, semua lolos. Udah berapa lama? Kita dari September. Ya. Assalamualaikum. Ibu maaf dan Nungguin. saya ada ya hanya Maaf barusan masih ada acara. Iya. Ini katanya banyak kegiatan ya hari ini ya. Alhamdulillah. Banyak kegiatan. Baik, mulai aja Bu. Boleh kalau udah pada ini udah ada yang ditunggu lagi Bu. perwakilan mungkin Bu ada tiap Tadinya PRW mau kesini, tapi itu ada sebutan PM sama tapi yang pasti di kecamatan baru kalau kenal Pak RW. ada yang dari kecamatan. Ini gimana? Ya. Sambil aja kalau Iya, takut malah beda. Kepala SPPG-nya. Juga kepada Ibu Agita Nurfianti yang saya hormati, terima kasih banyak sudah berkenan hadir hari ini. Ibu Bapak, hari ini kita datang ke sini dengan tujuan untuk bersilaturahmi, perkenalan bahwa di Jawa Barat ini ada sosok anggota DPD RI. Ada anggota DPD RI yang memang dari wilayah Jawa Barat, yang mungkin selama ini Ibu dan Bapak belum mengenal. Karena yang selama ini mungkin yang berkunjung Ibu lebih ke DPRD, DPRD yang kadang partai gitu kan. Tapi kebetulan DPD RI ini non partai gitu kan. Baik, untuk itu mungkin kita biar nggak terlalu menyita waktu juga, barangkali ada sedikit ucapan dari ketua PHK dulu mungkin ya. Mangga kalau misalnya ada sepatah dua kata-kata gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu Agita berkenan hadir hari ini. Saya mewakili PKK RW 05 mengucapkan selamat datang di lingkungan kami di RW 5. Kemudian ya kalian banyak harapan kita dengan kedatangan Ibu ke sini bisa membantu ya keseharian kita yang berkutat dengan masyarakat ya Bu ya, kegiatannya semua mudah-mudahan dapat
ada bisa menjadi menjembatani lah Ibu ya. Paling itu aja sih Bu, sambutan dari saya. Terima kasih waktunya, kesempatannya udah. Baik, terima kasih Bu Ketua PKK. Selanjutnya mungkin perkenalan dari Bu Agita ya, dan setelah itu kita lanjut dengan tanya jawabannya. Kalau misalnya ada perlu kesan agak disampaikan. Untuk itu Bu Agita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah diperkenalkan, nama saya Agita. Saya anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau DPD itu adanya di tiap provinsi, masing-masing provinsi ada 4 anggota. Untuk Jawa Barat juga sama, ada 4 anggota, ada Pak Alfiansyah Komeng, Ibu Ania, Ibu Jihan, dan saya Agita. Nah, untuk saat ini saya di DPD ini ada di komite 3. Kalau DPD komite sebutannya, kalau DPR kan biasanya komisi. Nah, untuk di komite 3 ini membidangi itu antara lain kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga, terus keagamaan juga, kemudian pariwisata, perlindungan ibu dan anak, juga pemberdayaan perempuan, juga ada di komite 3 ini. Mungkin maksud dan tujuan kedatangan saya ke sini selain untuk silaturahmi gitu kan, jadi DPD juga mungkin saya untuk menampung aspirasi dari warga di sini, khususnya dari PKK atau mungkin RT RW juga bisa ini. Kalau selain dengan warga juga sebetulnya seperti lurah, camat, ataupun kedinasan juga saya biasa rutin mengadakan kegiatan juga sesuai dengan materi yang ada ketika rapat kerja di Jakarta gitu. Selanjutnya ya turun ke masyarakat seperti ini gitu. Karena kan Posyandu ini juga kan salah satu bagian dari kesehatan di masyarakat gitu, tapi ada pendidikannya juga gitu, karena kan sekarang Posyandu juga ada yang ada PAUD-nya gitu kan. Ya, mungkin seperti itu. Jadi untuk dari DPD ini kan untuk mengawasi atau mengharmonisasi lah pusat dengan daerah. Jadi apa program apa yang dari pemerintah atau peraturan apa dari pemerintah, apakah di masyarakat ini ketika turun ke masyarakat kami sudah terlaksana dengan baik ataupun ada kendala apa gitu. Nah, itulah mungkin bisa disampaikan dari Bapak Ibu sekalian gitu. Mungkin kita bisa sharing aja, ngobrol-ngobrol seperti itu dari saya. Enggak, boleh dilanjut aja. Baik, terima kasih Ibu Agita atas perkenalannya. Selanjutnya mangga ibu-ibu dari ada 3 pos ya, untuk menyampaikan, atau mungkin dari perwakilan RW juga boleh untuk menyampaikan apa sih yang menjadi kendala atau apa sih aspirasi yang mau disampaikan yang bisa membangun di warga ini, dalam artian membangun bukan berarti infrastruktur ya Bu, tapi membangun dari apa itu SDM-nya gitu loh, apa yang sesuatu yang bisa membuat lebih baik lagi dari kegiatan Posyandunya gitu loh, kayak gitu. Maka silakan Ibu dari pos mana dulu, pos 1, pos 2, pos 3. Ini Posyandu Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anasi Rahma, ya dari Ketua Semarang 5A. Mungkin boleh nggak ada pengaduan ya dulu? Kalau disampaikan, sampaikan aja. Ada poin. Alhamdulillah ini Semarang 5A itu punya balita ada 55. Ya kalau lanjutannya ke 1 RW itu ada 84. Kalau balitanya 55 kemarin itu ya. Alhamdulillah depresnya mencapai 90 lebih gitu. Terus ini kan selama ini Posyandu itu ada di sini Bu ya, di pinggir jalan ini. Panas Bu, kalau saya pengajar itu pengen tenda gitu. Semua kegiatan Posyandu di sini. Keluar sini. Jadi kita tutup jalan khusus untuk pas kegiatan. kegiatan Posyandu Iya. jalan ditutup gitu. Komplek dibuka semua ada. Dan satu lagi, karena sekarang mau pergantian tahun Bu ya, buku-buku itu udah pada habis.
Jadi kita memerlukan APK gitu untuk tahun depan gitu. Terima kasih. Dari yang lain, Dari pos 2 Dari pos 2, saya mewakili Ibu Tati mungkin ya, karena saya juga anggota kelompok di Sobra 5B. Kalau dari kelompok 2 mungkin kurang lebih sama ya Bu ya, seperti apa, karena memang kita di sini untuk Hari Buka Posyandu Sama ya di sini bareng. Cuman paling kekurangannya itu tadi masalah tenda, terus meja juga kita masih kekurangan Bu, karena kalau untuk operasionalnya apa, maksudnya untuk Hari Buka Posyandu kan butuhnya berapa meja, kita tuh cuman terbatas. Kita tuh sekarang punya 8 meja dibagi untuk 3 kelompok. Jadi bagiannya cuma 3 meja, cuma dua. Nah, jadi yang kan kalau untuk timbangan balita tuh harusnya jangan diganggu ya. 1 meja khusus untuk penimbangan. Jadi kadang kita kalau mau begitu tuh pindah dulu gitu. Kadang si alat pengukur tinggi badan itu yang balita digeser dulu, jadi agak lumayan inilah gitu. Gitu kalau mudah-mudahan bisa di ACC gitu ya Bu ya, ada bisa dikasih meja buat tambahan minimal ya 4 lagi ya. Jadi satu kelompok udah punya 4 masing-masing. Jadi untuk yang penimbangan sama pengukuran tinggi badan nggak keganggu buat nulis-nulisnya ya. Itu aja paling kalau dari saya mah. Ibu benar, ini Ibu ketua 5B-nya ada tambahan nggak Bu? Tadi udah disampaikan untuk meja sama tenda. Soal soal PMT, waktu PMT Bu, masalah ini PMT, Bu, kami ini ya emang yang dari kebutuhan siap dari pemerintah cuma 150. Iya. Sedangkan kan jumlah balita rata-rata dari A aja Dari 55. Ya di B kita sama hampir 50, di C juga 40 sekian. Jadi kadang kita yang sebagai kader tuh harus mikirnya tuh ini dengan budget segini, harus dengan sasaran segini, harus bikin apa gitu. Sedangkan kalau nanya sama punten ya sama ahli gizi yang di puskesmas, ya mah nggak sama saya dibikinin, tapi katanya budgetnya balik lagi, bisa nggak? Ya maksud kita tuh tolong dong dari puskesmasnya dengan budget segitu tolong dicariin menu yang cocok gitu, apa gitu kan, kita juga bingung kan, harus yang bergizi buat balita apa gitu ya, suka bingung tiap bulan. Alhamdulillahnya Ibu Haji Anasi, Ibu Tati sama Ibu Tati juga suka ngerumusin menu. Cuman kadang-kadang ya itu ada yang dikurangin gitu apanya. Alhamdulillah sih kalau untuk menu bulanan suka dibikinin ya Bu ya, tiap bulan apa-apa. Cuman ya balik lagi ke budget, ada yang dikurangin. Emang Bu, itu ada dari catering ya, dari orang tua balita, tapi kan kita juga gitu tidak aja, mematok Bu, gitu, tidak memaksa. jadi kita bentuknya PMT-nya di sini dalam bentuk uang ya dikasihnya. Iya. Gitu. Apalagi sekarang beli barang-barang Ini tuh kayak PMT 150 teh udah dari dulu atau dulu Ya, tuh asalnya 200 cuma ya. 200. Dikurangi Jadi jadi 2,5 kalau nggak salah ada 2,5 ada 200. asalnya 200 ya pas Luya itu kelurahan Pasir Luya. Yang apaan turunnya? Ya karena nggak tahu. udah lama adanya Nggak Udah lama. lama. 200-nya sebentar, udah lama. kan 200 ya Makanya aduh tega banget gitu ya ini. Udah dari tahun Angka stunting harus 2020. turun, tapi ya itu bagian soal buat PMT-nya Bu. Dikurangi. kurangi kalau menu udah ada ininya ya biasanya Udah ada dibikinin, di puskesmas udah. udah Menunya, dibikinin, ya, ya udah. dipilih sama dari puskesmas gitu. Kalau kata kasarnya mah uangnya Bu, banyaknya Ya 150 bagi 50 cuma 3.000 Bu. dapat apa Bu 3.000 tuh? Harus ada Sayuran. harus ada daging, harus ada buah-buahan. Menunya biasanya Uang 3.000 ditentukan sama kelurahan. Enggak, Bu. Kalau itu emang nggak ada. Jadi kita aja yang kita bikin yang berkreasi aja. seimbang dengan budgetnya aja Bu, sesuai dengan budget. Jadi nggak ditentuin dari kelurahan, kita aja yang bikin. Atur sendiri Ya, ya, sendiri gitu. Kami sudah nama di celon-celon Bu. Dibagi-bagi. Ayam atau dipotong 20 Kita kecil
ya. jadi daya tarik juga gitu Iya sebenarnya betul. ke Menu itu apa? menarik. Jadi punten ya Bu ya. Jadi kadang gini. Ada yang nanya dulu ke aku, "Teh, hari ini menu PMT-nya apa?" Enggak, bubur kacang dia bubur kacang dia gitu loh Bu. Jadi daya tariknya tuh nggak ada. Sedangkan kalau misalkan ada apa gitu, ini menunya ya ada susunya jadi gitu. Semangat. Iya, ada daya tariknya gitu. Oke, lanjut dari pos 3 ada masukan? Nama saya Bu Tati Tati ya Bu ya. Saya cuma ini aja saya mempunyai balita 33 ya Bu ya. Tapi ada satu Bu balita ya Bu ya yang membutuhkan bantuan. Saya juga sering bicara sama Ibu Lurah Pak Lurah melewat Japri. Dia kan badannya tuh lemas dari mulai lahir juga udah ada kelainan ya Bu ya. Nah dia kan selalu ini ke Immanuel Bu ya. Nah saya kadang-kadang kan ekonominya dia ya minim lah Bu ya karena suaminya kerja buruh harian serabutan. Jadi kadang-kadang saya juga waktu itu memang Ibu Lurah juga memberikan bantuannya karena saya menekankan gini Bu, tolong ini yang satu tolong perhatikan ya Bu karena dari kas Posyandu ini sudah tidak bisa membantu untuk Pak RW ya. mana hal betul. Iya, mangga. Ya, kita foto lah, kejakan turun. Gitu, Bu, ya. Nah, waktu itu memang ya Pak balita saya yang itu satu ya Bu ya, saya selalu konsultasi sama Bu Lurah, Pak Lurah apabila ini tolong diperhatikan yang satu itu karena ekonominya ya sangat minim sekali. Kalau orang ini mah saya juga nggak akan ini. Waktu bulan apa alhamdulillah Bapak Bu Lurah datang ke rumahnya, saya bilang gini Bu, kalau ada bantuan apa-apa silakan aja Bapak langsung berhubungan dengan. Sampai sekarang dia masih di terapi Bu ke Immanuel. Kan kalau itu tuh kan membutuhkan biaya ya Bu ya. Nah, saat mengajar masalah itu bayi yang ada di Combrang 5C ya Bu. Mudah-mudahan saya ketemu sama Ibu bisa nanti diapain lah ya, supaya ada sedikitnya untuk bantuan ya Bu ya karena itu membutuhkan biaya banyak dan masa yang panjang Bu. Itu sekarang baru berapa 3 tahun lebih gitu kalau nggak salah dia baru masih digendong masih apa ya jadi lemes badannya kayak gitu. Kondisi dokter loh. Kenapa ya? lu layak lah gitulah gitu. Dari pertamanya epilepsi dulu pertama pas berapa bulan Pas di USG-nya mah masih aman, pas lahir ternyata ada epilepsi. Jadi dari pas lahir tuh udah langsung kejang-kejang terus. Oh, kebutuhan penanganan khususnya apa itu? harus diterapi tiap Oh, ini terapi ya. dulu. Jadi dia sama kebetulan dia dipegang sama Rumah Sakit Immanuel Bu, ada dimasukkan kelompok apa di situ dia. Karena dengan keadaan ekonomi itu dia sama dokter Immanuel ada yang membantu, udah ibu ikut kelompok di sini untuk diterapi. Nah, yang saya ajukan itu kan tiap pergi kan Bu yang membutuhkan biaya Operasional. gitu ya. Saya karena dengan biaya yang banyak dengan masa yang panjang itu mungkin masa yang panjang ya Bu ya nggak akan bisa cepat-cepat sembuh Bu kalau yang begitu. Pertama kan ibunya harus rajin untuk membawa ke sananya ya Bu ya. Nah, yang kedua gini Bu, masalah yang tadi dibilangin tuh dana PMT ya untuk dari kota. Memang balita itu banyak bantuan Bu dari BOK ya Bu ya. Badan Operasional Kesehatan dari kota ada. Tapi yang dipilih itu yang gizi kurang tidak semuanya dibantu dengan makanan PMT itu Bu. Jadi dipinta datanya hanya yang gizi kurang aja. Iya. Nah, di kelurahan sekarang ada kelompok dasar Bu. Dasar itu yang ibu hamil yang kek ya Bu ya, yang kekurangan ini ekonomi. Nah, ini yang bayi gizi kurang sama stunting itu juga. Jadi nggak semuanya mendapatkan bantuan. Jadi, nah seperti sekarang yang mau datang dari kelurahan Pak Apip itu orang-orang yang kekurangan. Jadi balita yang lain nggak ke dia gitu, nggak ke ini Jadi Bu. pencegahannya kan. Ya. Nah, jadi kadang-kadang ini naik, yang ini Bu. Nggak kita awasi hanya PMT penimbangan saja ya Bu ya, makanan PMT tambahannya. Nah kalau bisa saya usul, ini saya udah berapa kali usul nih Bu ya, setiap bertemu sama yang ini Bu, tolonglah uang PMT dari kota itu Bu agak besar lah Bu, karena sekarang kan
buat bahan-bahannya mahal ya. Sekarang balitanya makin banyak. Sekarang kan tingkatan gizi, protein, karbohidrat, vitaminnya kan harus seimbang ya Bu ya. Kita bukan nggak mau menyeimbangkan gitu dengan yang ada tuh kalau dari kelurahan itu, dari keluarga dasar ya ada gram-gramnya Bu. Kita bukan nggak mau ya melihat apa yang dilihat gitu ya. Karena dengan keadaan ekonomi ya Bu ya seadanya aja Bu. Sayur juga harusnya segini, tapi kan nggak sampai dengan uang hanya 150.000. Dan datangnya juga nggak tiap bulan Bu. Kadang-kadang ya 2 bulan nih ya uang nih PMT nih ada katanya baru. Jadi gini, jadi sebelum itu datang si posyandu masing-masing harus punya kas dulu cadangan Bu gitu. Kadang-kadang 2 bulan baru datang, padahal itu bulan yang udah dipakai sama ibu-ibu posyandu membuat PMT-nya gitu. Nah saya ibu, saya sekarang ibu-ibu semuanya ketemu sama ibu, mohon ya Bu ya kalau bisa pertama PMT, dana PMT untuk balita, karena kan sekarang tuh Bu keinginan saya Bu tahun depan itu RW 5 jangan ada yang stunting lah Bu ya. Mudah-mudahan ibu bisa mengajukan, saya mengajukan pertama uang PMT ya mudah-mudahan naik kan, asalnya 200 Bu, malah sekarang jadi 150 gitu. Nah, dengan ekonomi ya kan Bu ini segala habis sih kita bingung Bu, kadang-kadang yang memasak itu bagaimana, apalagi kalau bensin dihitung, gas dihitung Bu, nggak akan cukup. Cuma ya dengan keikhlasan kader yang sosial lah Bu gitu, kita iya gitu, jadi nggak termasuk gitu Bu, kadang-kadang ngomongin gitu. Nah saya ketemu sama ibu, mudah-mudahan ibu ya Bu ya nanti untuk kedepannya ya sedikitnya lah untuk Kelurahan Pasiluyu umumnya ada peningkatan lah dalam PMT dari kotanya gitu. Kadernya juga sama Bu ya. Kadernya juga sama ya Bu, tapi sekarang memang ada kenaikan lah Bu ya sedikit. Asalnya kan anggota 50.000 ya Bu, sekarang jadi 75. Ketua asalnya 50 sama Bu, asalnya ketua bisa main Bu. Tapi sekarang alhamdulillah agak sedikit dihargai lah, jadi 125. Karena apa? Kerjaannya Bu, posyandu itu 24 buku Bu, kalau udah nimang itu Bu. Belum yang diketik di HP Bu. Ibu Lurah, iya, Ibu Lurah, enggak yang ke orangnya Bu, Japri, Ibu Lurah, Pokja 43 Bu. Belum itunya, pentingnya Bu, kalau nggak punya kuota Bu, kadang-kadang aduh gitu laporan. Nah itu, saya waktu di kecamatan juga mengusulkan, penting tolong dong Pak ada kuotanya. Dari kota malah ketawa Bu, ke pos RW aja Bu, nah ke sana. Malah saya suruh ke pos iya ada wifi gitu. Nah itu aja yang mungkin ya usulan dari Sombrang 5. Mudah-mudahan Ibu, saya cuma yang jadi masalah itu tuh bayi itu Bu siap. Itu kan masa depan ya Bu ya gitu. Supaya ada peningkatan lah masalah, mudah-mudahan nanti walaupun apa yang bisa Ibu mampu nih untuk membantu itu. Keadaannya memang kasihan sih Bu, rumahnya juga. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk saya tadi sama ya untuk fasilitas ini kan ada seperti itu meja fasilitas. Untuk yang sakit itu masih BPJS cover ada BPJS ya. Cuma kalau perginya gitu iya gitu. Kalau di sana kan Bu lama Bu, kan lama dulu katanya Bu terapi ya. Iya, Ibu kadang-kadang saya apa ya mungkin kan sambil nunggu itu kan perut harus diisi. Anak kedua Bu, Hanya dua memang. iya Dua perempuan dua-duanya. Bapaknya apa? Ya itu serabutan ada serabutan kerjanya sama serabutan. Di sini tinggalnya dengan siapa? Nah ini di sini. kontrak rumahnya mah di sini Bu. Kalau waktu itu mah sama ibunya sama kakaknya ada, dia punya kakak satu, jadi 3 keluarga. Satu rumah dia. Iya. Sekarang dia kontrak dia rempat Bu. Tapi dia rajin Bu, saya mau acungkan jempol dia nggak suka ngeluh Bu. Kalau mau ke Immanuel dia nggak suka ngeluh, nggak apa-apa. Gitu bilang Naik saya. apa biasanya umum? Kadang-kadang kalau suaminya kadang sendiri kadang-kadang kalau suaminya lagi enggak naik gojek dia. Saya anaknya digendong, kalau untuk di keseharian mah dia ada kursi roda sekarang alhamdulillah. Awalnya pakai stroller. Cuma alhamdulillah ada dapat itu kursi katanya roda. dari bantuan dari Bajnas. Waktu itu diajukan katanya dari sama siapa gitu.
Saya juga ya ke Ibu Lura, memang katanya kalau waktu itu ada bantuan atau dari mana dia datang, alhamdulillah. Ibu alhamdulillah Ibu Lura datang ngasih, alhamdulillah hatur nuhun. Nah itu Bu yang ada di kelompok saya balita itu. Tapi orang tuanya rajin Bu, nggak mau Bu. Nimbang juga rajin Bu. Ini ada aja Bu. Malahan nu kedua manu jag-jag Bu. Iya, yang Jag-jag mengenal. Itu mah rajin Bu. Kalau kegiatan posyandu biasanya di hari apa, Bu? Kamis pertama. Kamis minggu pertama. Kamis minggu pertama, hari Senin sehari Kamis Senin itu Kamisnya pembagian MBG. MBG. Makanya kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama kader-kader. Ya itu Bu yang meja di sini, yang ada pemain satu itu yang tadi ngomong. Nah itu tuh suka dipakai. Mejanya itu. Meja dia. Karena kalau ada yang dipakai, Beda-beda maksudnya, tingginya beda-beda. iya. Nah salah satunya kemarin teh itu cuma meja suka pakainya teh yang itu. Kalau nggak ada yang dipakai, kita nggak biasa ada. kayak gini Bu, cuman yang sisa yang bekas-bekas gitu loh. Jadi yang ada di itu ya udah dimasak aja. Masih kurang kan, masih kurang. Aku paling bisa Kalau kalau kita nanya. di BMB kan itu Kalau harus SPG, sterilisasinya harus betul-betul Iya, ya makanya nanti mejanya alhamdulillah mereka tapi kalau bisa iya Cuma dari sana aku menyalurkan kayak kan sama kayak sekolah ya sekolah, pokoknya MBG menyalurkan ke sekolah. Di sekolahnya mah yang ininya mau guru, mau anak-anak, mau siapa. Nah kalau posyandu ada sih Jujur aja ya Bu, semenjak ada posyandu itu saya tuh jadi usia nomor di bawah Iya maaf. Jadi favorit semenjak ada MBG itu jadi kayak ada gimana ya, ada rasa aduh kasihannya kader gitu, kerjaannya tuh makin bertambah karena Bu setiap hari Senin sama Kamis kan rutin ya Bu. Terus kadang si waktunya juga ya mungkin menyesuaikan dari dapur, kadang jam 11, kadang jam 1, mungkin ya itu mah dari inter dapurnya ya, ininya teknisnya. Cuman yang kita yang kadar di sini tuh Bu jadi harus apa? Nambah kerjaan lah istilahnya. Jadi nunggu dari jam 11 sampai jam 1 gitu. Rutin setiap Senin Senin, sama Kamis gitu. Sedangkan kan kita juga ada kesibukan lain. Terus saya tuh nanya Bu sama pihak dapur sama pimpinan SPG-nya. Jadi beliau tuh aku tuh nanya ya Bu, Pak punten kalau misalkan untuk kader itu ada insentifnya enggak? Soalnya kan kita tuh waktu dan lain-lain lah. Tapi itu kita ya. Jadi jawabannya tuh ada ya Bu ya. Katanya ada satu ongkrengan itu 500 katanya gitu. Terus aku nanya lagi, terus itu gimana penghitungannya gimana? Pokoknya nanti Bu di bulan berikutnya setiap tanggal 25 waktu sama kayak pengajuan data balita sama itunya ya data penerima manfaatnya. Terus saya tanyain lagi, Pak gimana kata-kata masalah insentif ini kan udah berjalan 1 bulan lebih ya karena kita mulai kan dari September kita udah mulai. Jawabannya, aduh Bu, itu saya udah nanya sama yang lain katanya bukan dari kita, tapi katanya dari mana gitu. Pak kok jadi jawabannya jadi ngambang gitu, kita kan tahunya ya pokoknya nyalurin dari dapur ya, dari sini. Gitu. Ya, kita juga ngajuin data gitu. Giliran insentif malah dilempar-lempar gitu, jadi kira-kira itu pastinya gimana ya Bu ya? Jadi saya juga enak sama ibu-ibu yang lain karena kalau masalah tugas tuh kayak nggak ada insentifnya gitu, kasihan capek gitu, saya juga ngerasain kan. Makanya itu tuh kejelasannya gimana Bu masalah insentif MBG ada atau enggak, terus ke siapa gitu, kita harus ngajuinnya, apakah kita bikin lagi proposalnya gitu atau apa gitu. Makanya jadi bingung gitu. Sedangkan kita kan berjalan rutin gitu, kalau ini mah masa kita karena nggak ada insentif udah saya nggak mau bagiin, kan nggak gitu juga, kita tetap tanggung jawab sama masyarakat gitu, tetap kita kerjain meskipun kita bertanya-tanya ini sebenarnya kita ada ininya nggak sih, ada insentifnya nggak gitu kan gitu Bu. Kalau untuk
itu saya kurang paham juga ya kalau untuk posyandu ada pembagiannya apa enggak gitu kan. Posyandu juga ada ya gitu ya. Iya. Mungkin nanti bisa saya konfirmasi ke BGN. Kalau di sini dianterin ke rumahnya masing-masing atau Iya, dia datang ke sini. Sini. Orang tua ke sini diambil. penerima manfaat Iya, yang yang ambil. manfaatnya yang ambil. Ini nanti saya bisa konfirmasi ke BGN ya. Ya, makasih Bu. Karena gini katanya Bu, ada yang bilang waktu hari ya dari siapa ya? Ada dari kader yang lain mah ada katanya. Makanya saya juga karena bingung juga ya. Kan sebelum ada di sini ada petugas dari MBG yang dari Sejahtera datang ke rumah saya minta data balita, malamnya minta datanya data lansia, tapi setelah lihat HP-nya dia oh enggak, katanya bukan lansia, ini balita aja dan ibu hamil dan ibu menyusui katanya. Bu dengan ini ya nanti buat cadar juga ada katanya gitu, ada ininya, ada upahnya katanya gitu. Tapi kebetulan saya bilang ke Pak RW, ke Pak Lurah, jadi nggak jadi ke sana karena di sini ada katanya. Tinggal yang di sini. Jadi saya tidak tahu lagi tapi kalau kelanjutan. info terakhir masalah insentif dari Juklak Juknis MBG itu di SPPG-nya nggak ada. Adapun dapur yang memberikan insentif untuk kader PKK itu dari kebijakan yayasannya. Si yang punya penornya. Yayasan SPPG-nya. Ya Bu, itu tadi yayasannya Bu yang punya ini. Seperti kan karyawan batas maksimal karyawan itu 55 orang. Nah ini ya 60 orang kan di sini. Ya, yang 5 orang itu di-cover sama yayasan. Dan anggaran di BEM-nya untuk 55 orang gitu. Saya Tapi sih nggak tahu kayaknya ya. ini lagi pengajuan juga, pengajuan ke yayasannya, pihak yayasan. Yang Tapi mudah-mudahan. ya, Karena saya kan nggak tahu kabarnya dia- mah ada dia- sih. dia yang satu ngomong apa gitu. satu KPM-nya tuh sekompleng itu Rp500 memang. Waktu itu sempat 800 katanya. Terus yang Masyarakat ya? 500 iya. Tapi mudah-mudahan nanti Jadi kemarin kita pas mau ke ketemu yang nggak ada. MBG-nya Iya, jadi nggak ada posyandu. Makanya. nanti kita di yayasannya gitu ya. Barangkali nanti di covernya sama yayasan atau dari Pas kemarin mau posyandu ketemuan kan di sini. Nggak Iya. ada katanya. Iya. Saya jadi ketawa. Ini Bu masalah uang itu ya sensitif Bu ya. Apalagi Kak, saya mah Bu ya kalau bikin malas Bu kalau ada uang teh Bu. Saya teh udah lama lah jadi kader, dulu mah nggak ada kan Bu ya. Zaman apa nggak ada uang apa ya, sekarang mah alhamdulillah ada dihargai ya kader itu dari kota ya Bu. Ada insentif, ada PM. Kan dulu mah PMT juga Bu. Minta, ya Bu ya. Iya, canceling ya Bu ya. Makanya saya kadang-kadang suka malas Bu. Kalau ada ini Saya jadi gitu. kader dari tahun 89. Ini lebih lama lagi. Kader senior. Saya 82, Bu. Obat Saya 82. Punya anak pas usia berapa saya udah aktif. Ini juga masih kebun awi tuh Bu. Timbangan juga dari bambu ke bambu Bu. Yang pakai kayu. Iya, kan sekarang mah adanya itu Timbangan ya, rayon, siapin. iya, iya. Makanya kalau sekarang masalah diramekan masalah uang, saya suka pengen ketawa Bu. Untuk apa sih ya? Kalau kita kalau lihat uang dari dulu, abdi mau dia kaya aja Bu, ya jantan kadar atas mingkana di bumi kan. Tapi lebih masyarakat ya Bu, lillahi ta'ala. Yang penting lihat masyarakatnya sekarang mah kan KB nggak usah dioyak-oyak Bu, kapungkur mah. Kalau mau KB Bu saya sampai ya Bang, diseselan ku carogen mah istri abdi di KB itu nih bangsa nah abdi nu marabang. Tapi kan sekarang mah udah enggak ya Bu ya. Yang melahirkan pasti laporan udah di KB. Jadi enak sekarang mah Bu. Makanya saya kadang-kadang suka ketawa gitu. Ini tak apa sih kok ini rame kayak mau dapat berapa aja gitu. Kita sebagai kader lillahi ta'ala lah tahan banting ya Bu ya. Dulu Gitu. ya ada yang KB gagal ya. Gagal ya. Terus meninggal. Itu sasarannya kader. Kader Sampai dikejar-kejar pakai beduk. Bedul ya Allah. Mungkin karena kader yang mengajak gitu Iya, ya. iya. Jadi merasa terpaksa kali Bu gitu. Kan yang mau di Salamun ya yang ya di Salamun ya Iya. di Salamun kader wah ini Pengorbanannya seorang kader itu Bu. Iya, iya. Emang Banyak kegiatan sosial ya Bu ya, Iya. untuk masyarakat. Pasti adalah ininya Iya. kesulitan. Bu, ini saya mau mengajukan di luar posyandu PKK ya. Anak saya itu udah ditinggal suaminya.
bukan anak saya, mantu anak yang meninggal anak saya. Terus nanyain ke kelurahan, katanya udah ada database, akan dapat bantuan dari tahun 2021. Sampai sekarang nggak ada Bu, gimana ya? Bantuan apa Bu? Bantuan PKH atau apa gitu, nggak belum pernah. Kalau yang sekarang yang sementara terbaru dia udah punya dicek. anak 2. Yang baru udah dicek lagi, ada yang baru. Yang terbaru Enggak dicek dulu ya. enggak Belum ada, belum ada. Kalau yang terbaru kan sekarang udah bukan DTKS lagi ya Bu, bukan apa dulu mah SKTM berubah DTKS. DTKS ya. Sekarang mah kan udah Dataset, dataset. dataset. Nah, itu bisa dicek lagi Bu di kelurahan. Sini. Di kelurahan. Ada di desil berapa gitu. Kalau PKHT kalau nggak salah mah desil 1 sampai 4 ya kalau 6 sampai 10 mah nggak akan dapat bantuan gitu. Jadi mungkin bisa dicek ke kelurahan ya Bu. Sekarang Dan ada di channel, Bu, desil. itu kan KTP. Kalau nggak ada, itu bisa didaftarkan. Nanti diverifikasi sama tim veripalinya. Ya, atau misalkan ada ternyata adanya di desil 6 ke atas gitu misalnya. Tapi misal memang merasa tidak mampu gitu, merasa layak untuk mendapat bantuan bisa dihubungi ya Pak ya, Bisa. diajukan. Apa aja itu tuh Bu? Ya soalnya yang lain dapat Itu di RT RW, buat keterangan aja di RT RW. Ke Kesos, ke Pak Apik langsung. Kalau bagusnya mah gini ya Bu ya, si kadar ini ya Bu ya, kalau bisa dapat ya Bu ya, dapat. Karena kan ada kerjanya ya Bu. Ya Bu lah, kadar-kadar Bu tuh. Jadi lebih semangat Bu gitu. mudah-mudahan bisa cetak kadar Oh, di berarti mahal. kita mah alhamdulillah Iya. udah disebutkan warga yang Mampu. mapan. Harus bersyukur ya. Mampu. Itu makan sasarannya untuk yang tidak Sasaran. mampu. Iya, ya. iya, benar. Baik, lanjut ya. Ibu kalau di sini udah pakai ILP, Bu? Menuju. Menuju. Oh, Jadi belum belum. ada Belum posisi ada. Ibu, Ya, mungkin lanjut lagi ada masukan lagi yang mau disampaikan. Nah, mungkin gini Bu, di sini kan ada lansia ya Bu ya. Ya. Ada pemeriksaan lansia kalau posyandu. Nah, kadang-kadang Bu kalau dicek ya, darah, gula sama kolesterol itu pasti harus bayar Bu. Harus bayar Bu. Kadang-kadang kan kolesterol yang bayar, yang cek darah mah enggak. iya, tapi kadang-kadang masuknya semua gitu, cek semua ya. Lengkap. Iya, lengkap. Kadang-kadang kan lansia itu ada yang mampu ya Bu ya, ada yang enggak. Kalau anak ini saya ngajukan ke Ibu, kalau bisa ya Bu ya kan. Kalau lansia mah walaupun mampu juga tetap kan ya Bu ya, itu harus diawasi oleh anak-anaknya ya Bu ya, apalagi kan dalam ekonominya ya Bu. Untung kalau anaknya pada kerja, kalau enggak ya Bu ya. Betul. Untung ditinggal bumi lah, nggak seharusnya namanya, ada imam buminya gedong. Padahal si lansia itu tidak mampu di dalamnya ya Bu ya. Nah saya mengajukan ya, kalau bisa ya ada kegiatan sosial apalah Bu ya untuk kegiatan lansia gitu, dicek gitu ya Bu ya kesehatannya dan ya gratis dan pengajuannya ke Ibu juga kalau bisa diusulkan apabila ada pengobatan dari puskesmas juga jangan ada pungutan gitu Bu kalau bisa gitu. Karena itu kadang-kadang kan sebulan sekali ya kalau lansia itu sama posyandu Bu. Setiap bulan ada pemeriksaan. Ada yang bayar, ada yang enggak. Kalau yang bayar mah berapa bulan sekali ya? Kayaknya 3 bulan sekali Bu. Oh ya, 3 Iya, bulan sekali jadi yang beda pemeriksaan. iya, ya. semua itu lengkap Bu gitu. Kalau yang ininya agak semuanya tinggi, dirujuk ke puskesmas gitu. Nah kadang-kadang lansia Kalau itu lansia mah nggak ada dana PMT lagi Bu. aja di dalam air aja Bu, ada nggak ada dana dari kota Bu, PMT gitu ya. nggak ada dana dari kota Bu. Jendelanya itu pada bayar. Berapa banyak tuh lansia di sini Bu? Iya sebenarnya 87 ya. Yang aktif, yang aktif hadir, yang aktif hadir emang. Jadi kadang bulan ini datang, bulan nanti enggak. Jadi keseluruhnya 84. Kalau kemarin kemarin yang datang 58. lebih katanya Udah lebih 78. kebanyakan lansianya ibu-ibu yang datang Bu. Kalau Yang bapak-bapak mah nggak 70 tahu, orang. malah road. Karena kalau ada bapak-bapak mah banyak. Kadang-kadang lansia juga Bu dikasih PMT-nya PMT balita Bu. Itu aja. Karena tidak ada dana itu, kan dananya budgetnya.
Jadi kembali lagi ke balita menunya Bu. Gizinya harusnya kan banyak buah-buahan, Bu ya, sayuran. Itu Bu, Ibu berapa? bener nyelok pulpen? Mungkin Iya, bener kesok Ibu. baik Ibu dan Bapak mungkin lanjut ke masukan dari Pak RW. Sok yang RW-nya alhamdulillah nih udah ada nih. Maka Bapak mungkin ada masukan atau keluh kesah nih di warga RW 05 ya Pak ya? Iya. Ya, itu Bapak. Belum ada Turun ke Ibu Sagita para peserta sumping di RW 5 warga menyampaikan menampung aspirasi kepada warga RW 5 permasalahan di RW 5 masih suasana bagi penduduk RW 5 teh pangsilna Ada aya 2039 jiwa. Sekarang kewilayahan lagi cekap padat terutama RT hiji sareng 5 dan aya satu rumah teh kadang-kadang 3 kakak. Dan permasalahan segala aya. Permasalahan menonjol nyata udah kamar RW 5 punya itu masalah kenakalan remaja sampai saat ini terutama peredaran obat-obatan terlarang dan menimbulkan konflik antar warga antar rekan sehingga sempat berurusan dengan permasalahan kedua tentang masalah banjir banjir keras bon dia kedua jika lepas itu banjir. Jadi airnya kan resapan airnya kan terus daya lah sama kayak namanya nggak terus jantung bangunan sadayana nu tadinya sawah balong kayaknya udah jadi bangunan kayak KBB kesimpan. dan itu terus dilaporkan di dalam musrenbang di nama setiap usulan musrenbang tingkat kelurahan masuk penanganannya tidak terus kedua berkawis madrasah punya madrasah itu diurang teh sabaraha guru neng guru madrasah itu sabaraha Guru madrasah Madrasah teh aya 12 sareng ayeuna teh honor teh anu kan dikenceleng warga gitu. Sareng iya Pak punten ATK Bu, ATK Muridna teh santrina lumayan seueur 115. Perasaan kan dia itu terus dibentuk yayasan ya non harus biasa mengakses anggaran di pemerintahan tapi kebijakannya ini nggak ada nih. sangat dorong lah yayasan buaya di Pasir Duyuk itu terkendala masalah ATK, masalah honor dulu ya. Honor teh ada ngadakan lagi iuran itu. Kenceleng, kadang ada yang ngasih, kadang enggak. Kalau yang orang tuanya tidak punya mengerti ngasih, tapi ATKT Bu, beli Bu masing-masing. gurunya ya. Iya, gurunya yang beli. Permasalahan selanjutnya apa yang sudah serius sih kalau kan sebenarnya kan terus disampaikan di tingkat musrenbang dan terus pemerintahnya punya dan ada skala prioritas ada yang perlu
dipending dulu. Ini itu penting permasalahan di orang teh warga RW 5 mah lumayan padat permasalahannya sebenarnya ya. Utamanya ya masalah pergaulan barudak ayeuna gitu. Tapi itu sudah pernah ketindakan Pak untuk misalnya peredaran narkoba di sini peredaran atau Pengguna sih ya. Tidak ada yang diproses direhab gitu seperti itu. Belum ada. Tidak ada yang melaporkan juga atau gimana? Kalau melaporkan koordinasi dengan Babin sudah sih, cuman kan nggak ya itulah karena kan Babin juga harus bekerjasama dengan yang lain, tapi ya terbenturnya hal-hal lain juga gitu. PNN karena itu bukan ini sih katanya bukan apa ya? Narkotika. Iya. Bukan narkotika. Iya. Jadi itu mah masuknya korban sih. dan ke ininya ketika ada akibat dari kepengaruhan pemakaian itu pengetahuannya teh pas Jadi ada kan ribut sampai ada konflik, korban. baru gara-gara Jadi sempat ada korban meninggal itu karena ketergantungan. itu baru ketuanya teh ketergantungan. Ya iya kalau dalam konsumsi itu ya katanya nggak bisa. Kenapa nggak termasuk narkotika gitu? Sebetulnya obat ngambil Golongannya masih di golongan daftar G sih Bu, itu masih ada bisa ditulis resep dokter sih kalau gitu. Tapi ada juga yang ilegal, yang ilegalnya itu yang sering dipakai gitu. Kadang kan karena saya menjaring ke mereka tuh dia dapat tuh karena dia beli pakai resep. Dapat resepnya dari mana? Ya dari dokter itu. Psikiater ada. Psikiater. Nasi. Hasil analisa dokternya bahwa dia misalkan ada gejala-gejala yang merujuk ke sana, sebetulnya itu obat penenang Pak. Kalau misalkan ya itu penyalahgunaannya yang itu dosisnya dengan tinggi kan pengaruhnya jadi beda ke karakternya, ke mentalnya itu jadi lain gitu. Tapi penginten mau saterasna nebus, penginten cahya. Kalau saya jadi resepnya aneh gitu, resepnya bisa balik deh resepnya kenakan resepnya sudah Iya, Satu kali langsung disimpan di apotek dari puskesmas, di apoteknya berarti yang jadi Apotek kan nggak bisa kalau ada resep dari dokternya. Ya, kita anjirkan gitu biasa Karena wae. ya berbicara ya berarti ada oknum pakainya. Iya, Kalau bisa terjadi ada syarat Iya. untuk mulai aja bisa jadi dosisnya berubah. Kalau memang resep terus dikasih resep itu dari psikiaternya, bisa jadi ada penurunan dosis. Sampai ada korban ada satu usaha meninggal. dosis. Itu ya itu ketergantungan Mbak. Itu kan dampaknya kan sampai lumpuh sampai dia. Bahkan sekarang juga ada lah satu yang benar-benar fisiknya agak ada. Itu yang utama. Masih ya sampai sekarang berarti masih Masih. banyak atau hanya 1-2 orang? Ya kalau bilang banyak gimana ya? Harus dicek ke bawah. Kalau dia bilang Jadi ke bawah-bawah kayak itu yang nyoba. Belasan. coba-coba gitu. Iya, karena kan kalau Kayaknya puluhan, ya belas mungkin ada kayaknya belas. Sekarang alhamdulillah. bukan ya proses hukum ya Pak, tapi Iya. di proses rehabilitasi. Iya. Gitu. Itu sebetulnya udah tahapan rehabilitas kalau pemakaiannya itu dulu, karena itu hasil dari Tidak ada pantauan. psikiater ya dulu mah setiap pemakaian obat ente si resepnya dibawa Bu. Kalau dia mau nebus lagi, nah yang bekasnya itu harus dibawa. Ya berarti kan itu kan harus ada yang memantau gitu. Ya jarak sekian hari itu di waktu sekian hari nggak bisa nebus lagi karena sudah dihitung per sekian hari itu habis baru bisa nebus lagi. Sekarang mah enggak, kadang 2 hari 3 hari sudah bisa ini lagi. Tidak ada yang memantau juga ya baik dari pihak Betul. apotek. Iya. Mungkin apoteknya juga bisa aja pindah-pindah ya. Iya. Karena Iya. kan di sini udah nanti Iya, ketahuan udah gitu. Gitu. Kan ada juga sih memang kayak ada kios yang penjual khusus itu yang Nah, itu yang lebih parah ada kan gitu. kios-kios. Pas ditanya sama kami sama petugas keamanan aparat keamanan ya karena bilangnya itu mah dia backingnya si A
Video sama. Mereka berleluasa berjualan. Aduh, backing. Itu yang parah. Sampai bisa perempuan ada yang korban sampai yang meninggal itu. Iya. Siska, Karena dikitnya Cak, tinggi, ada yang satunya dikunci. jadi setiap hari itu panggil Santi sama Kata saya Santi makin lama jenisnya ini. dari 2 jadi 4 gitu kan. Santi sama putra ini kepengen kali. Masih bahasa tadi macam apa nih? Harusnya ya. Yang eta teh putra ini. Makanya dari Nah ini antara kubur juga karena kan kalaupun di ini sama orang tua kan emosionalnya tinggi bisa mau walaupun ke orang tua karena itu labil dari tingkat Efek obat. maling itu nyerang Efek obat. Tapi alhamdulillah ya, dengan adanya kami ada MBG di sini, mereka berada dari sana ya, saya nah sebagian ya kemudian ini mereka waktunya mungkin nggak ada ya, ada kan kerjanya sertifikat, sibuk, Teralihkan jadi gitu. teralihkan ada kegiatan ya, jadi harus Bahkan dikasih kan ada kegiatan. beberapa orang di sini alhamdulillah, mungkin mereka tuh dari ada kegiatan, Jadi lupa. lupa gitu loh. Ya. Tapi dikasih kesibukan ya Pak. Mungkin selama ini seperti itu juga akan ada kegiatan. iya karena faktor pengangguran di sini juga Ya. lumayan tinggi untuk apalagi kan tahun ajaran kemarin aja udah tambah mengerikan juga. Baik Bapak Ibu, karena kita juga masih ada yang harus dituju. Semua aspirasi sudah kita tampung, mudah-mudahan nanti ada pencerahan masukannya nanti sampaikan ya Pak ya. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Kalau itu saya tutup. Saya ucapkan lagi terima kasih yang banyak terima kasih yang kira hari Basiro. Akhirnya bisa nanti waktunya Pak RW juga ibu-ibu kader gitu kan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.